Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di subuh ini, walaupun sudah diguyur hujan sejak semalam, kita kembali diizinkan Allah bersama di tempat yang disucikan ini, salah satu rumah Allah. Pagi ini kita menjadi tamunya kembali. Alhamdulillah, menjadi tamu Allah senantiasa membuat kita beruntung dan tak pernah kecewa. Mudah-mudahan kita bersyukur atas nikmat ini, sehingga nikmat yang sudah diberi senantiasa menyertai kita di hari-hari sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hamba Allah yang mengharap ridha Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah, menyampaikan risalah, berjihad dengan sebenar-benarnya, menasihati kita, mengajarkan kita sampai akhirnya agama ini sampai kepada kita ghaddan tariyan, segar, fresh, terang benderang, seperti yang beliau sebutkan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, tak meleset daripadanya kecuali binasa. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, Allah kokohkan langkah kita di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang tergelincir di antara kita, mudah-mudahan bersama-sama kita untuk menariknya kembali dan mengingatkannya. Untuk itulah kita sama-sama mengaji, agar kita tidak salah kaji. Kaum muslimin, kaum muslimat, masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Kalam ala Nasikh wal Mansukh, berbicara tentang masalah An-Nasikh wal Mansukh. Dan pada pertemuan sebelum ini masih membahas masalah apakah as-sunnah itu dinasakh dengan Al-Quran atau Al-Quran dinasakh dengan as-sunnah. Nah, beliau Imam Syafi'i, riwayat yang masyhur daripadanya seperti yang dalam kitab ini, berpendapat bahwasanya Al-Quran tidak dinasakh dengan as-sunnah. Sebabnya, kata beliau, adalah as-sunnah itu menjadi penjelas Al-Quran. Bagaimana dia menasakhnya? Lalu yang bertanya meminta hujjah kepada beliau, apa tujiduni al-hujjata bima qulta bil Quran? Apakah kamu bisa menyebutkan hujjah terhadap apa yang kau sebutkan dalam Al-Quran? Dia menjawab, "Zakartu lu ba'dha ma wasaftu fi kitabi." Lalu saya sebutkan kepadanya sebagian telah aku jelaskan dalam kitabku.
as-sunnah ma'al Quran. Bagaimana posisi as-sunnah terhadap bersama Al-Quran. Min anna Allah farada salah. Allah mewajibkan salat. Wal zakat dan zakat. Wal hajj dan haji. Tetapi secara umum, secara mujmal. Wabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa salat. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana salat itu didirikan. Perintah mendirikan ada, tapi seperti apa didirikan? Datang Nabi menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa adadaha, berapa bilangannya? Berapa bilangannya, baik yang wajib maupun yang sunatnya. Wa mawaqitaha, kapan pula waktunya. Kalau ikut Al-Quran saja misalnya hanya 3 waktu kita sholat, ternyata sholat kita 5 waktu. Wa sunanaha, dan apa pula sunnah yang mengiringinya. Wa fi kam az-zakah, kemudian berapa nisab zakat, yani kapan berapa nisabnya baru dikeluarkan zakat. Minal mal, harta. Wa ma yasqutu anhu minal mal wa yathbutu alaihi, dan mana zakat, mana harta yang sabit zakat terhadapnya dan mana yang bukan. Seperti orang yang nisabnya sampai tapi utangnya menghabiskan dan jatuh tempo misalnya, gugur zakat daripadanya karena utang didahulukan daripada zakat. Utang didahulukan daripada zakat. Wa waqtaha, dan kapan pula waktu dikeluarkannya. Apakah karena di Abdul Ramadan, kalau ke Ramadan padahal dia harus bayar di bulan Sya'ban, maka kita katakan wajib dibayar di bulan Sya'ban. Jangan tunggu sampai Ramadan, karena boleh ditakhirkan. Dicepatkan boleh, ya dicepatkan boleh, tapi dilambatkan tidak boleh. Wa kaifa amalul hajj, demikian pula haji. Allah memerintahkan secara global, wa atimul hajja wal umrah, sempurnakan haji dan umrah. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khudhu anni manasikakum, ambil manasik haji kalian dari saya. Wa ma yujtanabu fihi wa yubah, dan apa saja yang dijauhi dalam pelaksanaan haji dan apa saja yang dibolehkan. Ada yang dilarang di masa haji dan ada yang dibolehkan. Misalnya dilarang kita dalam ihram yang disebut dengan muharramatul ihram atau mahdzuratul ihram, seperti tidak boleh memakai wewangian ketika ihram, tidak boleh dekat-dekat dengan istri di waktu ihram, dan seterusnya. Nah, ini tafsirnya, keterangan jelas apa rinciannya ada pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa zakartu lahu qaulallahi azza wa jalla, kemudian aku sebutkan kepadanya firman Allah SWT, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-Maidah 38, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Al-Maidah 38. Kemudian az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina, yang orang yang berzina perempuan dan berzina laki-laki, cambuk masing-masingnya 100 kali. An-Nur ayat 2. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sanna al-qat'a ala man balagat sariqatu ruba' dinar fasa'idan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyundahkan potong tangan bagi siapa yang curiannya sampai senilai 1/4 dinar atau lebih. Kalau tidak sampai 1/4 dinar tidak berlaku hukum potong. Nah, wal jalda 'ala al-hurrain al-bikrain al-balighain, demikian pula hukum cambuk berlaku bagi berzina yang sudah berzina yang merdeka kemudian masih bujang atau gadis, al-balighain, dan sampai umurnya. Kalau sempat dia berzina tapi belum sampai umurnya tidak dikenakan.
Duna sayyibainil hurraini wal mamlukain. Tidak berlaku hukum cambuk bagi yang sudah pernah menikah syar'i, ya, bukan kawin tidak syar'i. Kan ada yang kawin sebelum nikah, enggak. Al-hurrain merdeka, wal mamlukain dan juga yang hamba sahaya, lain hukumnya. Dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna Allah arada bil khas min az-zunati was-suraq. Ini menunjukkan, artinya sunnah kalau begitu menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan makna khusus atau makna khusus dari orang yang berzina dan orang yang mencuri. Bukan semua yang berzina, bukan semua yang mencuri, dari ayat fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dan dari as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Wa in kana makhrajal kalami amman bidzahir. Sekalipun perkataan ini makhrajnya pada tempat umum, artinya berlaku seolah-olah umum. Siapa mencuri, laki-laki atau perempuan, siapa berzina, perempuan atau laki-laki. Ini kan sudah kita jelaskan kenapa mencuri laki-laki dahulu, kalau zina perempuan yang didahulukan. Memang kalau mencuri laki-laki lebih berani, perempuan kalau berzina pada umumnya sebabnya adalah perempuan. Nah, kalau sebab itu makanya perempuan tidak boleh selalu diperlihatkan, karena ibarat apa namanya ikan, ya tengok ke kucing, ya Allah kita kucingnya Pak. Nah kita kucingnya, kadang-kadang suruh pula kucing jaga ikan, hati-hati ya jangan dimakan enggak, katanya. Saya pergi nyuci dulu katanya. Enggak ada cerita, jangan dipesan ikan sama kucing. Nah, kan masyhur pepatah itu kan, masyhur kan, nggak meninggalkan ikan sama kucing itu jangan percaya. Pokok kucing nggak bisa dipercaya dalam masalah itu. Asal ikan, kucing nggak bisa dipercaya. Masyaallah kiram rahmati Allah SWT. Dia ngangguk tuh, siap katanya kan, katanya kan, tapi baru aja lengok, aman katanya. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau melanjutkan sampai di sini kemana? Qala fahadha inni kama wasabta. Yang bertanya mengatakan ini seperti yang kau jelaskan. Sudah paham. Afatajidu hujjatan ala man rawa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma ja'akum anni fa'riduhu ala kitabillah fama wafaqahu fa ana qultuhu yarhamukallah wa ma khalafahu falam aqulhu. Lalu kamu punya dalil enggak, hujjah enggak untuk menjawab apa yang direwetkan atau orang yang meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ma ja'akum anni, apapun yang datang dariku kepadamu, artinya hadis. Bila datang hadis kepadamu, fa'riduhu ala kitabillah, maka uji dengan kitabullah, bandingkan dengan Al-Quranul Karim, ya. Fama wafaqahu fa ana qultuhu, semua yang sesuai dengan Al-Quran berarti saya mengatakannya. Wa ma khalafahu falam aqulhu, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran maka bukan aku yang mengatakan. Jelas? Nah artinya tadi kamu sudah jelaskan bahwa Nabi Allah SWT mengatakan semua pezina, laki-laki atau perempuan, cambuk 100 kali. Lalu datang hadis Nabi tidak sesuai dengan itu, kan berbeda tuh. Nabi SAW hanya mencambuk pezina yang masih jomblo, yang belum pernah menikah secara syar'i, dan tidak mencambuknya apabila sudah menikah syar'i. Nabi juga hanya mencambuk 100 kali yang sudah yang merdeka, sedangkan hamba saya setengahnya. Kemudian orang yang sudah pernah menikah syar'i lalu berzina, baik diakui atau ada 4 saksi, setelah tidak ada lagi syubhatnya, artinya jelas-jelas pernah berzina, maka dihukum rajam. Dan ini tidak ada dalam kitabullah
ya, kecuali bagi yang mengatakan bahwa ayat itu dinasakh tapi hukumnya masih ada. Kan ada ayatnya dinasakh, hukumnya masih ada. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam seolah-olah tidak mengikuti ayat itu. Nah, bagaimana jawabannya? Ya, bagaimana menjawab hal ini? Bahwasanya ada hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran 100%. Ada perbedaannya. Al-Quran katanya cambuk 100 kali, siapapun zahirnya. Kemudian juga pencuri. Tadi sudah jelaskan. Siapapun mencuri, potong tangannya. Tapi Nabi tidak memotong tangan semua pencuri. Kecuali yang sampai curiannya 1000, enggak, 1/4. Lalu bapak-bapak baru aja yang sampai 1/4 dinar. Ya, 1/4 dinar lebih kurang sekarang sekitar 500.000, enggak lebih lah, 600 ya. 800. Wih, mahal dinar sekarang sih. Ya, 800.000. Antum punya? Enggak ya? Nah, 800 berarti 1 dinar 3,5 juta. 3,200 ya? 3,200. Masya Allah. Andainya kita punya dinar ya, Masya Allah. Nah, tapi dinar Kuwait enggak sampai sih itu. Dinar Kuwait hanya 52.000. Hah? Anda punya dinar Kuwait, antum punya dinar emas, kita tukar ya? Hah? Gimana? Antum 1 dinar, saya 10 dinar, enggak apa-apa. Bisa? Nah, naik lagi 20 dinar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ya, dia 1 dinar, Pak. Awak 50 dinar. 20 dinar. Enggak mau juga nih. Ragu, dia emas masalah, awak kertas. Itulah bedanya kertas dengan emas. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, bagaimana menjawab ini? Padahal Nabi katakan, bila sesuai, sepakat, berarti itu saya mengatakan. Kalau tidak sepakat, berarti saya tidak mengatakan. Artinya hadis itu harus dibandingkan dengan Al-Quran. Bila sama, maka dia sahih. Kalau tidak, berarti tidak sahih. Ini kan dipegang oleh sebagian usuliyin, bahwasanya hadis bila sama persis di Al-Quran, adanya sahih. Kalau tidak, mesti ditolak menurut mereka. Sekalipun dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aja bayangkan. Ya, dia tidak pandai hadis, tidak menghukum pula hadis. Biasalah. Nah, berdasarkan ini. Ini kadang-kadang sebagian alim ulama itu, karena bukan bidangnya, seperti kata Ibnu Hajar, bawa hal-hal yang aneh-aneh gitu. Banyak aneh-aneh. Berdasarkan hadis yang ini yang akan dihukum lemah oleh Imam Syafi'i nanti. Apa kata beliau? Qala Asy-Syafi'i faqultu lahu, saya jawab, ma rawa hadza ahadun yathbutu hadithuhu fi syai'in saghura wala kabur. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun yang sabit hadisnya. Yang sabit hadisnya fi syai'in, dalam suatu hukum, saghura wala kabur, baik kecil maupun besar. Fayuqalu lana, lalu dikatakan kepada kami, qad thabbattum haditha man rawa hadha fi syai'. Tapi kalian menerima hadis yang diriwayatkan oleh orang seperti ini pada pada sesuatu hukum yang lain. Nah, pada sesuatu hukum yang lain. Berkata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, yuridu Syafi'i anna hadzal hadits lam yarwi thiqatun mimman akhadna bi riwayatihi. Bahwa hadis ini tidak diriwayatkan oleh rawi yang thiqah. Rawi yang thiqah. Hatta yakuna lil mu'tarid hujjatan alaina, sehingga yang menentang apa yang kita katakan mengambil hujjah daripadanya. Nah, karena rawinya tidak bisa diterima riwayatnya, ghairu maqbuli ar-riwayah.
Lalu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan wahazi aidan, selain rawinya dhaif, juga riwayatun munqati'ah, riwayatnya juga terputus. Artinya diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal dari Nabi SAW langsung. Sudahlah dia majhul, dan juga meriwayatkan dari Nabi langsung, dan dia bukan sahabat Nabi SAW. Maka hadis ini juga munqati', terputus sanadnya, an rajulin majhul, dari seseorang yang majhul. Berkata Imam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunanil Athar, Imam Al-Baihaqi disebut dengan Asy-Syafi'iyyu As-Saghir. Sampai-sampai ada yang mengatakan ma min ahadin illa walisy-Syafi'iyyi alaihi mannun aw minnah illa Al-Baihaqi fa inna lahu 'ala Asy-Syafi'iyyi minnah. Tidak ada seorang pun yang mengikut mazhab Syafi'i kecuali Syafi'i yang punya jasa kepadanya, kecuali Al-Baihaqi justru dia yang berjasa pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, artinya ini mimbabi al-mubalaghah, bahasa hiperbola. Artinya apa? Karena beliau mengkhidmat mazhab Syafi'i ya lebih dari yang lain-lain, yaitu mengumpulkan semua riwayat Syafi'i dari Syafi'i dan semua hadis-hadis yang mendukung mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka disebutlah dia punya jasa pada Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan hadhi riwayatu munqati'ah, riwayat ini terputus sanadnya, kama qala Asy-Syafi'i fi kitab Risalah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Wa ka'annahu arada bil majhul hadithu Khalid ibn Abi Karimah. Sepertinya Imam Al-Baihaqi saja yang begitu ahli, dia mengatakan ka'annahu, tidak dia pastikan, sebab Syafi'i tidak menyebutkan orangnya. Jadi itulah waraknya dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Wa ka'annahu, seolah-olah, atau yang barangkali yang dia maksudkan arada bil majhul, yang dia maksudkan dengan al-majhul di sini hadithu Khalid ibn Abi Karimah, yaitu hadis Khalid ibn Abi Karimah. Walam yu'raf min halihi ma yuthbitu atau ma yathbutu bi khabaru. Orang ini majhulul hal. Majhulul hal artinya dia yang meriwayatkan daripadanya kurang dari 2 orang, dan tidak ada imam yang mentausiknya. Tidak ada imam yang memberikan rekomendasi riwayatnya diterima. Wa qad ruwiya min aujuhin ukhar. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan, kulluha dhaif, semuanya dhaif. Qad bayyantu dha'fa kulli wahidin minha fi kitabil Madkhal. Saya sudah jelaskan dhaifnya seluruh riwayat itu di dalam kitab Al-Madkhal ila al-Fiqh Asy-Syafi'i. Ini perkataan Imam Al-Baihaqi. Dia disebut dengan Asy-Syafi'iyyu As-Saghir. Wa akhraj Asy-Syafi'iyyu fil min tariq Al-Baihaqi fil Ma'rifah, muhaqqiqul kitab. Ya, mengatakan Imam Syafi'i meriwayatkan ini dalam kitabnya Al-Juz 9 dalam 187, wa min tariqihi Al-Baihaqi fil Ma'rifah, dan dari jalan Asy-Syafi'i diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah, yakni Ma'rifatus Sunni wal Athar, Ma'rifatus Sunani wal Athar, juz 1 118, qala haddatsana Ibnu Abi Karimah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Karimah, seperti yang jelaskan Baihaqi tadi. An Abi Ja'far, dari Abu Ja'far, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu da'al yahuda, bahwa beliau memanggil orang-orang Yahudi, fasa'alahum, dan bertanya kepada mereka, fahaddathuhu hatta kadzabu ala Isa. Lalu mereka menyebutkan mengatakan kepada Nabi sampai mereka berbohong atas nama Nabi Isa alaihissalam. Fasa'ida Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, fa khatama an-nas, dan menyampaikan khutbah kepada jemaah. Faqala innal haditha
sayabsu anni. Ingat, hadis akan menyebar daripadaku. Artinya hadis Nabi ini akan menyebar kepada umat. Kepada umat. Fama atakum anni. Anda lihat, ma atakum anni. Naam, fa yuwafiqul Quran fahuwa anni. Apapun yang datang dariku sesuai persis seperti Al-Quran, itu dari saya. Wa ma atakum anni yukhaliful Quran falaysa minni. Apapun yang datang kepadamu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sama dengan Al-Quran, kan tidak sama, kan bisa berlebih, bisa berkurang, bisa umum, bisa khusus, berbeda, ini tidak masuk daripadaku. Ini hadis seperti disebutkan tadi, semua jalannya adalah dhaif, tidak sahih dari Nabi SAW, seperti dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan setelahnya adalah Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah. Qultu berkata muhaqqiqul kitab, wa qad jama'a turaqul Imam Ibnu Mulaqin. Imam Ibnu Mulaqin, syekhnya Imam Ibnu Hajar, dalam kitabnya Tazkiratul Muhtaj, dan kitabnya Tazkiratul Muhtaj halaman 27 sampai 31, hadis 22, min hadits Ali wa Ibnu Umar wa Thauban wa Abi Hurairah wa la yasihhu fil babi syai'. Tidak satu pun hadis yang sahih dalam bab ini. Tidak ada satu pun hadis yang sahih dalam bab ini. Artinya untuk mengukur sahih tidaknya hadis bukan dengan membandingkan dengan Al-Quran harus persis, karena bisa saja seperti yang sudah jelaskan berkali-kali oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa hadis itu satu berfungsi menjelaskan Al-Quran, dua berfungsi menguatkan Al-Quran, ketiga mendatangkan hukum yang tidak dapat atau tidak dalam Al-Quran. Nah, karena hadis ini ada hadis yang lemah ini contoh bahwa memakai hadis dhaif akan menimbulkan permasalahan baru dalam masalah keagamaan. Dari bab inilah lahir pendapat bahwa semua hadis yang tidak persis seperti Al-Quran isinya maka tidak sahih. Yang mengatakan ini bukan ahli hadis, tetapi adalah ahli usulul fiqh. Oleh itu kaum muslimin muslimat, maka mengembalikan segala sesuatu ke ahlinya adalah tuntutan syar'i dan tuntutan ilmi. Secara ilmiah tidak mungkin ahli arsitektur misalnya bicara masalah teknik hadis, ya. Ahli usul fikih, apalagi yang mutaakhirin yang pada umumnya terkontaminasi dengan ilmu kalam, mereka memang sangat, pada umumnya yang mutaakhirin banyak yang antipati dengan metode ahli manhaj ahli hadis, yang mereka tidak mengenal ilmu kecuali dari hadis, sedangkan pikiran itu jauh di bawah hadis. Bahkan seperti kata Imam Ahmad, hadis dhaif saja lebih kuat daripada pendapat. Ya, hadis dhaif saja lebih kuat daripada pendapat. Nah, sekarang mereka nak menggunakan pendapat untuk mendaifkan hadis. Nah, oleh sebab itu ini akibat mengamalkan hadis dhaif, berakibat banyak masalah baru timbul dalam kehidupan beragama. Dalam akidah banyak hadis dhaif, banyak hadis palsu, menimbulkan perselisihan berkepanjangan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah juga. Oleh sebab itu maka wallahu a'lam, kita cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak diamalkan dalam segala hal. Karena yang mengatakan boleh diamalkan dalam fadilat amal sendiri harus merujuk hadis sahih. Kalau merujuk hadis sahih, dah cukuplah hadis yang sahih. Kemudian tidak boleh diyakini itu dari Nabi. Kalau yakin dari Nabi tidak semangat kita. Makanya rata-rata meyakini itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak yakin, semangat antum. Kalau tidak yakin itu dari Nabi, semangat mengamalkannya. Ini cobalah, dulu dah semangat baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Gara-gara hadisnya dhaif, setiap hari pun tidak baca lagi. Gara-gara hadis dhaifnya,
Padahal hadis yang sahih membaca Al-Kahfi setiap hari ada apa? Fadilatnya. Artinya kapan saja dibaca ada fadilatnya. Gara-gara hadis Jumatnya dhaif, langsung tinggal surat Al-Kahfi sama sekali, tidak baca-baca lagi. Sama orang pergi haji, ya gara-gara hadis arba'in, ya gara-gara hadis arba'in, selesai arba'in tidak mau sholat lagi Masjid Nabawi. Apa pak? Tidak Masjid Nabawi, selesai arba'in. Padahal hadis 1000 lebih banyak daripada 40. Oleh sebab itu timbul masalah baru. Bahkan tidak jarang gara-gara arba'in, hampir-hampir antara pengurus atau ketua kloter bertengkar, bahkan bertinju pak, bukan bertengkar lagi, bertinju sama jemaah gitu. Jemaah salah hitung, salah kira dia. Nah, bahwa subuh besok tu tak terhitung. Akhirnya pas berangkat besok zuhur, dia tuntut sampai asar lagi. Orang hotel mana mau? Ya sebab jemaah lain mau masuk. Akhirnya bertengkar jemaah dengan ini. Atau memang ketua kloternya salah informasi. Karena kita ini subuh besok tu tak terhitung arba'in. Itu bonus misalnya kan. Ternyata sudah terhitung. Allah musta'an. Jadi ada kadang misinterpretasi, ada miskomunikasi. Oleh sebab itu, ini di antara mudarat mengamalkan hadis, belum lagi membuat kita berdebat berkepanjangan. Oleh sebab itu, wallahu alam, maka hadis dhaif tidak diamalkan dalam segala hal. Tapi bagi yang mau amalkan, jangan keras-keras betul ya Pak ya, jangan keras-keras betul. Nah, tapi kita anjurkan. Tapi yang keras itu biasanya yang mengamalkan itu, bukan yang melarang. Apa mana dikeraskan mau tidak kita kerjakan. Yang bertahan itu yang mengerjakan. Dalam didoakan pertama dulu Yasin dhaifkan, sekarang Al-Kahfi, besok Al-Quran sudah dhaif hadis semua kan. Belum apa-apa sudah timbul fitnah. Allah musta'an. Maka hati-hati, jangan sembarang dhaifkan hadis semua ya. Nah, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti Imam Syafi'i sudah menjawab hadis ini munqati'. Dan datang rajulun majhul, Abu Ja'far yang tersebut dalam sanad dalam Al-Tadi itu juga majhul. Kemudian dia berkata langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak masuk orang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu hadisnya sangat lemah. Ini kalau orang di mutaqaddimin, orang-orang yang mutaqaddimin yang as-salaf, ketika mereka menyebut hadis itu dhaif, itu pada umumnya banyak hadis dhaifun jiddan. Ya, hadisnya dhaifun jiddan. Tapi kalau kita hari ini harus dijelaskan ini dhaifun jiddan. Satu, terputus sanadnya. Dua, rawinya majhul. Ketiga, rawi yang ada di sini yaitu Abi Karimah, Khalid bin Abi Karimah itu juga dhaifun jiddan. Jadi 3 dhaif berkumpul. Gimana kira-kira? Nah, jadi ilahnya sangat banyak. Jadi kaum muslimin, jadi ketika dia menyebutkan dhaif, maknanya yang tidak bisa dipakai hujjah. Kalau di zaman kita enggak, dhaif itu ada dhaif yang mu'tabar, ada dhaif yang ghairu mu'tabar. Akhirnya terpaksa dijelaskan bahwa ini maksud dengan dhaif, kata Imam Baihaqi, yang dimaksud dhaif oleh Imam Asy-Syafi'i, maknanya dhaifun jiddan. Nah, dalam istilah kita. Baik. Qala, lalu penanya mengatakan, fahal tajidu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat, fahal tajidu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatan bima qultum? Adakah kau dapatkan dari Nabi riwayat yang mendukung apa yang kamu katakan? Faqultu lahu na'am, iya ada. Qala, berkata Imam Syafi'i, akhbarana Sufyan bin Uyainah. Jadi hadis ditolak dengan hadis, bukan dengan pendapat. Baik. Akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah. Qala akhbarani Salim Abu Nadhr, telah menceritakan kepada kami Salim Abu Nadhr. Ibn Uyainah thiqah, Salim Abu Nadhr thiqah Al-Madani. Annahu sami'a Ubaidullah ibn Abi Rafi', dia mendengar Ubaidullah ibn Abi Rafi', juga thiqah. Yuhaddithu an abihi, menyampaikan hadis dari ayahnya, yaitu Abu Rafi'. Abu Rafi' maula
Hah? Abu Rafi maula Maimunah atau maula Rasulullah SAW. Dia yang menjadi utusan Nabi ketika melamar Maimunah. Rijal Amud masa jahiliyah. Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Dia yang jadi, kalau istilah orang sekarang apa? Mak comblang. Apa tuh sih? Mediatornya. Nah, baiklah. Jadi Rasul, kalau dalam bahasa hadis Rasul. Jadi utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk melamar Maimunah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadukum. Jangan sampai temukan seseorang dari kalian. Ini peringatan dari Nabi. Jangan sampai ada seorang dari kalian muttaki'an ala arikatihi, sambil bersandar santai gitu. Ini orang-orang yang kehidupannya kayak bergaya, apa namanya, style. Ya'tihil amru min amrih, datang kepadanya perintah di antara perintahku, atau perkara di antara agamaku. Mimma umirtu bihi au nuhitu anhu, au mimma amartu au nahaitu anhu, yang aku perintahkan atau yang aku larang. Berarti larangan Nabi itu perintah juga. Larangan Nabi itu juga perintah. Makanya dari sini ulama menyebutkan halit tarku fi'lun, yaitu Nabi meninggalkan suatu amal itu sama dengan amalnya. Iya. Jadi meninggalkan itu amalan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena banyak pertanyaan, apakah semua tinggalkan Nabi harus kita tinggalkan? Iya. Kalau ada di zaman Nabi, lalu dia tinggalkan dengan sengaja, dan tak ada sahabat yang melakukan, atau tidak ada takrirnya, kita katakan berarti sengaja dia tinggalkan. Ya, sengaja dia tinggalkan, maka kita harus sengaja meninggalkan, karena tidak disyariatkan. Ala kulihan pembahasannya dalam masalah ini cukup panjang. Kemudian datang kepadanya apa yang kuperintahkan atau kularang, fayaqul, lalu dia katakan la adri, saya tidak mau tahu ini. Ma wajadna fi kitabillah taba'na, asal sama dengan apa yang dalam Al-Quran kita ikuti. Kalau enggak saya tidak ikuti. Persis dengan hadis yang dhaif tadi. Jadi Nabi ingatkan, jangan sampai ada yang seperti ini. Ya, jangan sampai ada yang seperti ini, datang hadis lalu dia bandingkan, tengok Al-Quran, oh tidak ada dalam Al-Quran atau tidak sama dengan yang Al-Quran, berarti hadis ini saya tidak terima. Walaupun Nabi menyampaikan. Ada yang seperti ini? Ada? Banyak. Biasanya memang orang yang suka duduk di sofa yang santai. Ya, artinya bukan duduk di masjid. Nah, duduk di tempat orang-orang senang-senang. Orang senang-senang berpikir. Sedangkan yang mengikut Nabi alaihissalatu wassalam, apapun yang datang dari Nabi sahih dia terima. Cuman sayang banyak orang yang dhaif, mati-matian dia mempertahankannya. Tapi ketika hadisnya sahih tapi tidak sesuai dengan pikirannya, mati-matian pula menolaknya. Seperti hadis tentang Nur Muhammad misalnya. Ya, mati-matian dia mendukungnya, padahal hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Tapi ketika datang hadis tentang Allah di atas arsy, ini hadisnya walaupun Sahih Bukhari dan Muslim, mati-matian dia menolaknya. Apa sebab? Tidak sesuai pikiran, itu aja masalahnya, tidak sesuai dengan hawanya. Hadis tentang Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Ini hadis walaupun diriwayatkan oleh ashabul kutubus sittah wa tis'ah dan sebagainya. Hadis ini ahad. Kemudian ada lafaz-lafaznya yang berbeda di dalamnya. Andailah yang menolak itu memang banyak alasannya. Asal mau menolak pasti banyak alasannya. Yang menerima aja yang tanpa alasan. Jelas ya? Makanya orang beriman itu langsung ngangguk. Orang yang ragu itu geleng-geleng. Ya tak? Pikir-pikir dulu. Antum mau jadi orang pikir dulu menerima wahyu, atau langsung mengangguk dan menerima? Langsung aja lah Pak ya. Tanda kita tidak ragu. Kalau antum pikir-pikir dulu berarti antum ragu, ya kan? Siapa? Pikir dulu berarti ragu. Siap. Kenapa siap? Allah dan Rasulnya mengatakan. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang sesungguhnya. Bukan pikir-pikir
dulu. Kalau pikir-pikir dulu berarti orang ragu, bukan manhaj al-sunnah wal jamaah. Baik. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqad dayyaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an-nas ay yaruddu amrah. Nabi tidak memberi peluang kepada manusia untuk menolak perintahnya. Jelas tak ada peluang bagi umat Islam untuk menolak perintahnya. Bi fardillahi alaihim tiba amrih, karena Allah wajibkan mereka mengikuti perintahnya. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada yang bilang ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Apa konerasinya antara hadis ini dengan bab nasikh wal mansukh? Kan itu lagi. Nanti orang bisa saja menggunakan kaidah ini atau pendapat ini, kalau bila tidak sesuai dengan Al-Quran, maka hadis ditinggalkan aja, karena ada Al-Quran yang menasakhnya. Disitulah sebabnya Imam Syafi'i bertahan mengatakan tidak boleh Al-Quran menasakh as-sunnah. Tidak boleh Al-Quran menasakh as-sunnah. Sebab banyak orang yang salah menggunakan itu. Sehingga dengan Al-Quran dia tolak hadis-hadis yang sahih. Dengan dalil hadis yang lemah. Itulah dalilnya tadi hadis yang lemah untuk menolak hadis yang sahih. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai sinilah dulu. Besok kita sambung lagi, Pak. Ya. Enggak habis ini. Kalau selesai nanti kan enggak semangat lagi kita datang. Dah selesai, dah tuntas. Ini masih ada berkaitan. Faqala li fa'amil li jumalan ajma'u laka. Insyaallah besok saja. Kami insyaallah akan pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu kita juga yang membatasi. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.